Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Fustia Putra dengan NIM 2041010209 dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas Data Mining C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari hasil tugas saya, yaitu modul 1. Baik, pada modul 1 yaitu membahas mengenai manipulasi array menggunakan NumPy. Oke, untuk soalnya sendiri yaitu yang di bold ini ya. Untuk soal pertama 1F, di sini kita disuruh untuk buatlah array 2D dengan menggunakan NumPy. Untuk yang pertama kita import terlebih dahulu NumPy-nya. Import NumPy kita namakan np untuk mempersingkat pada pemanggilan ininya. Selanjutnya kita gunakan variabel, saya menggunakan variabel arr, lalu kita panggil np array, lalu kita masukkan data yang ada di tabel ini, mulai dari 445 sampai 637. Untuk array 2D, kita gunakan bracket atau kurung siku sebanyak 2 di depan dan di belakang. Untuk kurung siku pertama untuk per barisnya, dan untuk kurung siku yang kedua untuk semua baris ini. Selanjutnya kita print, kita coba run, maka akan datanya, outputnya akan muncul seperti ini. Dan untuk memastikan ini apakah benar-benar array 2D, kita bisa menggunakan fungsi ndim, seperti itu. Oke, soal nomor 1 sudah terjawab. Baik, selanjutnya melangkah ke soal nomor 2. Di sini kita disuruh untuk membuat array 3D menggunakan NumPy. Sama seperti soal nomor yang F tadi, kita import dulu NumPy, kita namakan np, lalu saya menggunakan variabel arr, di mana setelah itu kita masukkan ininya np array, lalu kita masukkan datanya, angkanya sesuai tabel yang ada ini. Nah, untuk array 3D sendiri, itu menggunakan bracket atau kurung siku sebanyak 3. Dan untuk tiap angka di kolom ini, dari 785 sampai 5410, nah di akhir 5410 ini kita pisah dengan koma. Begitu pula dengan yang 499 ini. Kita pisah juga dengan koma, seperti itu. Nah, lalu sama seperti soal nomor 1, yang F, untuk menentukan ini apakah array 3D, kita bisa menggunakan fungsi ndim ini. Sekarang, nah, maka outputnya akan seperti ini, dan ini merupakan array 3D, seperti itu. Baik, melangkah ke soal nomor 2. 2D, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Oke, untuk baris, ini baris, yang ini baris. Nah, ini kalau dalam indeks ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil berikut, berarti yang akan ditambah ini kan ini sama ini. Nah, untuk modelnya seperti ini, kita import dulu NumPy-nya, lalu saya menggunakan variabel arr, lalu kita masukkan datanya mulai 1882 sampai 8234, seperti itu. Nah, lalu untuk baris ganjil plus 1, nah di sini kita panggil variabel arr. Nah, di sini 1:4:2 ini maksudnya kita mulai dari indeks ke-1, yaitu ini, untuk baris ganjil ya. Lalu sampai indeks ke-4. Di mana setiap misal dari indeks 1 ini loncat 2, misal dari 0, 1, 2, 3. Jadi yang akan ditambahkan 1 yaitu indeks ke-1 dan indeks ke-3, seperti itu. Dan jangan lupa tambahkan 1. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Pada array awal, di sini indeks ke-1 dan indeks ke-3, 82121478, akan ditambah 1 dan berubah menjadi 9323 dan 2589. Dan untuk indeks ke-0 dan 0, 2, 4,
itu nilainya akan tetap sama. Nah, untuk selanjutnya tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Untuk angka 2 pada bilangan, untuk menambah angka 2 pada bilangan di kolom, untuk kolom kan ini, yang vertikal ini. Ini indeks 0, 1, 2, 3. Dengan indeks genap, yaitu berarti indeks ke-0 dan indeks kedua. Dengan menggunakan seperti ini, variabel ARR, lalu kita ini 0 sampai 4 untuk mengeksekusi, untuk memanggil secara keseluruhan. Kalau kita mau ditulis seperti ini juga bisa. Nah, selanjutnya kita mulai dari indeks ke-0, karena indeks ke-0 ini merupakan kolom genap. Sampai indeks ke-4 dengan diloncat 2, berarti 0, 1, 2, seperti itu. Dan jangan lupa ditambah 2. Maka hasilnya seperti ini. Yang dimana awalnya kolom dengan indeks ke-0 dan indeks ke-4, kolom dengan indeks ke-0 dan kolom dengan indeks kedua, yang awalnya nilainya 191028 dan 82483 akan menambah 2, seperti itu. Oke, selesai soal nomor 2D. Selanjutnya yang E, baliklah sumbu Z array 3D berikut. Oke, pertama saya menggunakan variabel ARR, lalu kita panggil, kita masukkan array, kita masukkan datanya, sama seperti tadi untuk setiap kolom ini kita bisa dengan koma. Untuk setiap tabel kita bisa dengan koma ya. Jadi mulai dari 785 sampai 5410, nah baru kita bisa dengan koma, lanjut dengan angka yang berada di tabel ini. Seperti itu. Nah, 499 nanti kita bisa dengan koma juga. Nah, untuk membalik sumbu Z array itu, setelah kita masukkan angkanya ke array, lalu kita split. Nah, itu kita pecah array-nya untuk memperbaiki urutan dengan perintah split itu. Dan untuk bisa memperbaiki urutannya. Nah, setelah kita split, nah ini kita split, kita panggil matriksnya, yaitu saya menggunakan variabel ARR, di mana 3 ini saya akan mau pecah menjadi 3, seperti itu. Karena di sini terdapat 3 tabel. Nah, lalu setelah kita pecah, kita gabung lagi dengan perintah concatenate. Array concatenate. Nah, di sini panggil matriks saya menggunakan variabel ARR, dimulai dari indeks 2, 1, 0, seperti itu. Oke, kita run. Nah, terlihat di sini yang awalnya di sini 293 berada di paling akhir, maka akan kebalikannya seperti itu. Yang 293 akan di atas dan yang 75 ini akan berada di bawah. Oke, clear. Lalu melangkah ke soal F. Ubahlah array pada soal E, soal ini, menjadi array 2D berukuran 6x6 dengan hint gunakan perintah reshape. Oke, jadi untuk perintah reshape itu ya untuk mengubah matriks, misal dari ukuran M, N, nah itu akan berubah menjadi N, M, seperti itu. Di sini kita masukkan ini dari hasil ininya, kebalikannya ini dari soal E. Setelah kita masukkan angkanya ke dalam array, lalu kita reshape dengan variabel, kita panggil variabelnya ARR, matriks dengan variabel ARR, lalu 6,6. Nah, itu untuk tiap indeksnya berisi 6 data, dan nanti matriksnya akan menjadi matriks 6x6, seperti itu. Kita run. Nah, akan terlihat seperti ini, matriks 6x6, dan dengan menggunakan perintah reshape, seperti itu. Oke, kita clear. Oke, selanjutnya ke soal 3E. Untuk soal 3E, di sini kita disuruh ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Oke, jadi dari matriks ini ke sini. Oke, pertama saya menggunakan variabel ARR, mana dengan kita panggil nparray, kita masukkan datanya yang di sini 5, 10, 10, 10, 7 sampai 4, 6, 9, 4. Nah, lalu kita gunakan roll, yaitu untuk memindah dari matriks sebelah kiri ke sebelah kanan.
kita gunakan nprol ARR, kita panggil matriksnya itu dengan menggunakan variabel ARR, lalu 2 itu saya mau pindah sebanyak 2, lalu dengan axis 1. Nah, fungsi axis ini itu kita mau digeser secara berurutan atau secara berbaris. Kalau berurutan itu bisa menggunakan 0. Nah, di sini karena saya ingin merubahnya secara berbaris, saya menggunakan axis 1. Seperti itu. Lalu kita gunakan np-array. Nah, setelah kita pindah, lalu kita pecah menjadi 2 bagian, yaitu dengan menggunakan perintah split. Lalu kita panggil matriksnya dengan variabel ARR 2. Di sini akan menjadi 2. Lalu setelah kita pecah, sama seperti soal yang sebelumnya, setelah kita pecah, kita gabung lagi dengan perintah concatenate, di mana variabel ARR memanggil concatenate, dan di sini memanggil matriks dengan variabel ARR dimulai dari indeks 1 dan indeks 0. Itu. Setelah kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini datanya. Baik, selesai. Setelah itu, baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya Fitra Putra dari Prodi Teknologi Informasi, kelas Data Management C dengan NIM 2024 101 02069. Pamit undur diri. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.